Kebijaksanaan Jaka Tingkir bagian 8. Mana pusakamu, Raden, keluarkanlah, biar kutadahi dengan dadaku. Jaka Tingkir bangkit berdiri, tangan kirinya menyambar sehelai daun sirih tempat kinang dan digulung-gulungnya daun sirih itu. Pusaka apa? Aku hanya hendak menggunakan daun sirih ini untuk mencoba ketebalan kulit dadamu. Bersiaplah kau. Dadung Awuk kaget setengah mati. Kalau Jaka Tingkir menggunakan keris atau pedang, ia tidak gentar karena ia sudah memiliki ketebalan yang amat hebat, siap menghadapi segala macam senjata tajam yang ampuh. Akan tetapi daun sirih, orang yang menggunakan benda seperti ini sebagai senjata, terang memiliki kesaktian hebat dan inilah yang membuat Dadung Awuk menjadi pucat. Namun tak dapat ia mundur lagi dan terpaksa ia melangkah maju sambil mengerahkan semua ajiannya. Jaka Tingkir memegang daun sirih di tangan kanan, mengerahkan ilmu kesaktiannya, maju selangkah dan tiba-tiba seperti halilintar menyambar. Tangan kanannya itu menebak dada Ki Dadung Awuk yang lebar dan kuat, terdengar suara keras disusul jerit mengerikan dan tubuh tinggi besar itu roboh tak bernyawa lagi. Dadanya pecah oleh pukulan tangan Jaka Tingkir yang ampuhnya bukan main. Gegerlah para tamtama menyaksikan peristiwa ini. Dari tempat jauh hanya kelihatan Jaka Tingkir memukul tewas seorang yang kabarnya datang hendak mengabdi di kerajaan Demak menjadi tamtama. Ketika ditanya, Jaka Tingkir yang masih merasa amat marah terhadap Dadung Awuk, tidak banyak cakap, hanya memerintahkan orang menyingkirkan mayat Ki Dadung Awuk dari paseban luar di alun-alun itu. Kemudian tanpa banyak cakap ia melanjutkan latihannya. Sudah lazim bahwa manusia yang lemah batinnya mudah sekali merasa iri hati kalau melihat manusia lain mendapatkan kedudukan yang baik dan makmur melebihi dirinya sendiri. Demikianlah tidak aneh lagi kalau di antara para tamtama, banyak yang merasa iri hati terhadap Jaka Tingkir yang masih begitu muda namun sudah mendapatkan anugerah dari Sang Prabu, menerima kasih sayang dan mendapatkan kedudukan tinggi sebagai kepala tamtama. Oleh karena itu, mereka ini segera mendesas-desuskan tentang peristiwa pembunuhan Ki Dadung Awuk, ditambah-tambahi sehingga ketika berita ini akhirnya sampai di telinga Sang Prabu sudah menjadi berita yang amat merugikan nama Jaka Tingkir. Sang Prabu mendengar betapa sekarang Jaka Tingkir menjadi sombong dan sewenang-wenang setelah menjadi tamtama sampai-sampai ada seorang calon tamtama yang gagah perkasa disiksanya lalu dibunuhnya karena khawatir kalau tamtama yang gagah itu kelak merebut kedudukannya. Sang Prabu marah sekali mendengar hal ini. Dipanggilnya Patih Wonosalam dan ditanyainya, sampai di mana kebenaran berita ini. Ki Patih juga sudah tahu akan peristiwa itu, maka dengan terus terang Patih Wonosalam membenarkan adanya berita itu, bahwa Jaka Tingkir telah membunuh seorang calon tamtama yang datang hendak mengabdi kepada Sang Prabu. Baru menjadi kepala tamtama sudah sewenang-wenang. Jangan-jangan dia tidak ingin melihat orang lain berkedudukan lebih baik. Jangan-jangan dia mempunyai niat yang kurang sempurna terhadap kerajaan. Ampunkan hamba, Gusti Sultan. Menurut hamba Jaka Tingkir adalah seorang abdi yang amat setia, kira-kira tak mungkin kalau dia memiliki niat yang kurang baik. Siapa tahu isi hati manusia, biarlah aku hendak mengujinya. Nyatakan kepadanya bahwa karena dia telah berlaku sewenang-wenang, aku sebetulnya harus menghukumnya. Namun, mengingat pengabdiannya yang sudah-sudah, biarlah dia dibebaskan dari hukuman akan tetapi harus minggat dari Demak. Katakan bahwa dengan perbuatannya membunuh calon tamtama tanpa berdosa berarti mencemarkan nama kerajaan yang selalu menjaga keadilan. Usir dia dari Demak dan jangan berani menghadap aku lagi kalau tidak dipanggil. Ki Patih Wonosalam yang sudah berpengalaman itu tentu saja dapat menduga akan isi hati Sang Prabu. Ia dapat menduga bahwa hukuman ini merupakan ujian akan kesetiaan Jaka Tingkir terhadap kerajaan Demak dan khususnya terhadap Sultan Trenggono. Maka tanpa banyak cakap lagi ia lalu menjalankan perintah ini, mendatangi pondok Jaka Tingkir menyampaikan perintah Sang Prabu. Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati Jaka Tingkir mendengar keputusan ini bagaikan mendengar halilintar di siang hari yang menyambar kepalanya. Sampai hampir pingsan ia ketika mendengar ucapan Ki Patih Wonosalam ini. Dengan tubuh lemas seakan-akan dilolosi semua otot dan bayu. Ia menjatuhkan diri berlutut dan berkata dengan muka pucat. Ya Tuhan yang Maha Agung. Serunya menyebut nama Tuhan. Apakah sebabnya maka Gusti Sultan menjatuhkan hukuman ini, Paman Patih, apakah dosa hamba? Sudah kukatakan tadi, perbuatanmu yang sewenang-wenang membunuh seorang calon tamtama yang tak berdosa, amat memurkakan hati Sang Nata, jawab Patih itu dengan tenang.
Akan tetapi, hamba membunuh bukan tanpa alasan. Ki Dadung Awuk itu amat sombong dan orang seperti dia amat membahayakan kalau diterima menjadi tamtama. Paman Patih, Paduka cukup mengetahui isi hati hamba, bahwa hamba setia sampai mati terhadap Sang Prabu, bahwa hamba selalu siap sedia mengorbankan nyawa dan raga demi kepentingan kerajaan, demi keselamatan Sang Prabu. Kenapa? Kenapa sekarang hamba diusir? Kening putih yang tua itu berkerut. Orang muda, kau tadi bilang bersetia sampai mati kepada Sang Nata, betulkah ucapanmu itu, ataukah hanya hiasan mulut, mengoles madu di bibir belaka? Hamba bersumpah. Hamba lahir dan batin bersetia kepada Sang Nata. Geger Demak Pajang karya Hoping Hu di http://ceritasilat-novel.blogspot.com by Saiful Bahri Situbondo. Orang muda. Kau bilang hendak bersetia? Akan tetapi mengapa perintah Sang Prabu mengusirmu dari Demak saja tak dapat kau terima dan laksanakan dengan hati setia? Sampai di mana kesetiaan macam ini, di mulut bilang setia, sanggup mengorbankan jiwa raga, namun baru disuruh pergi saja sudah hendak melawan perintah. Aduh, ampunkan hamba Paman Patih. Saking pedihnya perasaan karena diusir kerajaan, saking bingung menghadapi perintah yang menghancurkan semua cita-cita hamba sampai lupa diri. Baiklah, Paman Patih. Mohon Paman sampaikan sembah bakuku kepada Gusti Sultan dan hamba menjalankan titah ini sebaiknya. Hamba akan pergi dari Demak, entah kemana, biarpun hamba mesti mati karena duka dan sengsara. Terharu juga hati Ki Patih menyaksikan keadaan satria yang masih muda belia ini, dan diam-diam ia berdoa semoga Sang Nata dapat lekas-lekas memberinya ampunan. Ia lalu tinggalkan pondok Jaka Tingkir menyampaikan segala yang didengarnya kepada Sang Prabu. Adapun Jaka Tingkir sendiri, sepeninggal Ki Patih lalu pergi dari kota raja dengan hati hancur luluh dan semangat menurun. Ia meninggalkan semua pakaian yang indah-indah pemberian Sang Prabu, dan hanya mengenakan pakaian lamanya yaitu pakaian yang dipakainya ketika mula-mula ia datang ke Demak. Malah sisa uang sebagai hasil upahnya, ia tinggalkan semua demikian pula kudanya. Setelah diusir, ia tidak ada niat untuk membawa sesuatu yang didapatkan di Demak. Bagaikan seorang linglung yang kehilangan semangatnya, Jaka Tingkir meninggalkan Demak pergi tanpa tujuan menurutkan kemana saja kedua kakinya membawanya. Tanpa ia sengaja ia menuju ke selatan, masuk keluar hutan-hutan yang angker dan liar, naik turun gunung dan jurang, hatinya nelangsa dan seakan-akan sudah bosan hidup. Ia lupa makan lupa tidur, yang terasa di dalam hati dan pikiran hanya kecewa. Malu, penasaran yang tergolong menjadi duka nestapa yang hebat. Aduh awak, kenapa mengalami nasib begini, ya Tuhan Maha Pengasih? Apabila hamba tidak diberi keadilan, lebih baik cabut saja nyawa hamba. Demikian ratap tangis hatinya. Berkali-kali ia menggeletak tak ingat diri di dalam hutan. Namun karena Tuhan belum menghendakinya, maka satria muda ini masih terbebas dari bencana maut. Buktinya, biarpun ia tengah tergeletak pingsan di dalam hutan liar, tidak seekor pun binatang buas mendekatinya. Kemudian tanpa pertolongan orang lain, ia siuman kembali dan melanjutkan perjalanan seperti orang dalam mimpi. Tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat pasi dan sinar matanya melayu. Setelah berbulan-bulan menderita sengsara, terlunta-lunta masuk keluar hutan, akhirnya Jaka Tingkir tiba di tengah sebuah hutan liar yang sangat angker, hutan yang letaknya di sebelah utara Bengawan. Ini adalah daerah Gunung Kendeng, yang sampai sekarang masih ada, yaitu deretan Gunung Gamping yang terletak di sebelah utara Bengawan Solo di daerah Sragen, Sukowati Tengah. Setibanya di tempat ini, dengan tubuh lemas Jaka Tingkir melangkah maju memasuki hutan yang penuh pohon jati. Kemudian matanya tertarik oleh serumpun bunga menur, melati susun, yang secara liar tumbuh di bawah pohon besar. Melihat bunga menur sedang mekar, putih bersih indah dan harum semerbak, tiba-tiba sepasang mata Jaka Tingkir bersinar-sinar. Wahai Diajeng, Sang Dewi, Paduka di sini? Jaka Tingkir berlutut, disembahnya dibelainya bunga-bunga menur itu, mulutnya tiada henti mencumbu rayu. Kalau ada orang lain melihat keadaan taruna ini tentu mengira bahwa dia sudah menjadi gila.